Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Pada para mahasiswa yang saya banggakan, dalam kesempatan siang hari ini mari kita awali pertemuan ini dengan bacaan surat Al-Fatihah bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sebelum saya mulai, saya ingin bertanya, sebenarnya apa yang membuat kalian lebih lambat? Halo, yang di rumah juga. Sebenarnya apa yang membuat kalian lebih lambat? Maksud saya begini, ya. Jadwal kita kan memang mulainya jam 12 ya. Itu sudah saya kasih waktu sampai jam setengah 1. Barangkali memang ada persiapan-persiapan yang lain. Jadwal makan siang lah, sholat dulu lah atau apa. Setengah 1 kita harus sudah standby harusnya. Saya udah di kelas Google Meet juga sudah saya buka lah, kok ya nggak keburu, nggak join ini kenapa? Kenapa itu yang membuat kalian lebih lambat? Pertemuan yang akan datang apabila kok modelnya masih seperti ini, nanti presensinya saya tutup, akan saya buka hanya untuk yang hadir. Tuh. Ya, sebenarnya saya sudah apa itu agak longgar untuk masalah presensi, tapi kenyataannya malah kalian tidak bisa on time datang. Kita sepakat setengah 1 masuk, jam 1, hampir jam 1 baru mulai. Jadi ini sudah yang kedua kalinya ya. Minggu depan kalau seperti itu lagi, absen akan saya close dan saya baru input absen secara manual. Tidak hadir ya tidak hadir. Ya. Yang di rumah dengar? Dengar, Pak. Kalau yang di rumah tinggal join saja, tinggal klik aja kok yo telat barang tidak. Oke, sepakat ya, sudah saya ubah aturannya. Sekali lagi terjadi kasus yang sama, saya akan mempermainkan di absen presensi. Oke. Oke, baik, dalam pertemuan ini kita akan membahas terkait dengan teknik penulisan, ya, teknik penulisan karya ilmiah.
sebelumnya dari sekian mahasiswa sudah saya ingatkan beberapa minggu, ternyata yang baru submit cuman 12. Harusnya nah tinggal submit kan, kita kasih share kan langsung tinggal submit aja ya toh. Berarti dia ini ketika saya share linknya kok belum submit, berarti dia belum siap naskahnya ya. Nah ini nanti akan kelacak siapa yang serius dalam belajar dan siapa yang tidak serius dalam belajar ya. Kelihatan. Jadi yang pertama dia memang serius, dia punya naskah, padahal saya tidak mengharuskan membuat naskah baru, naskah apapun lah terserah, boleh paper kuliah kalian yang lain, tinggal di submit lah. Apa susahnya sih submit ya. Lah kaya sing submit lagi wong rolas wis tak eling bolak-balik kuwi. Ya kalian ini sudah mahasiswa, bukan lagi siswa, kemudian wis semester 3 ya. Tolong segera disubmit tulisan itu. Oke. Nah, kita masuk materi. Saya tadi sempat mendownload beberapa tulisan dari kawan kalian ya. Oke, saya share screen dulu. Apa aja ya. Ini sudah kelihatan? Sudah tampil? Oke. Nah, ini Abrarul Aslah yang mana orangnya? Oh. Loh, kok KKN dia semester berapa? Oh, pindahan dari Uinsuka. Terus sekarang dia ikut di semester 3 mata kuliah ini. Jadi sekarang dia KKN. Oh, begitu. Oke. Nah, kebetulan naskah yang ia tampilkan ya, ini dia menulis secara kolektif ya. Dia kolektif, nulisnya bersama temennya itu, sekalipun dia sebagai penulis kedua. Entah ini memang tulisan mereka berdua, dalam arti masing-masing ini memiliki kontribusi dalam tulisan, atau salah satu ini apa itu jenenge, asal numpang nama. Nah, saya nggak tahu ya, tapi yang jelas ini tulisan sudah jadi. Nah, tulisan sudah jadi. Nah, kebetulan dia yang paling awal tadi untuk mengupload naskah itu.
paling awal. Nah, dari tulisan dia ini sudah apa itu jenenge, memuat unsur-unsur dalam tulisan ilmiah, mulai dari judul ya, terus ada nama, afiliasi, terus ada abstrak, ada kata kunci, ada pendahuluan ya, ada langsung pembahasan. Dia model coraknya model kayak yang di jurnal, misalkan jurnal apa ini, hermeneutik. Sini pembahasannya tidak langsung ditulis pembahasan khusus, tapi dia langsung masuk subbab. Jadi dia ini langsung membahas tentang tinjauan umum nahi mungkar. Jadi tidak ada tulisan secara eksplisit pembahasan, itu tidak ada. Jadi langsung tinjauan umum nahi mungkar, kan begitu ya. Oke, nah terus seterusnya seperti itu. Nah, sampai pada kesimpulan. Nah, kesimpulan. Aslinya kata yang baku itu bukan kesimpulan, simpulan, nggak ada ke-nya. Ya, nggak ada ke-nya, langsung simpulan. Terus yang kedua, dia sudah menggunakan daftar persangka juga ada. Terus dia sudah menggunakan apa itu jenenge, manajemen referensi. Saya nggak tahu ini dia menggunakan Jotero atau Mendeley. Yang jelas dia sudah menggunakan manajemen referensi. Kok tahu dari mana, Pak? Coba kita cek footnote. Kalau kita cek footnote ini langsung dia ngeblok seperti ini, ada warna abu-abunya ya, maka dia itu sebenarnya sudah menggunakan apa, manajemen referensi. Entah ini pakai Jotero atau Mendeley, saya nggak tahu ya, tapi dia sudah menggunakan itu. Yang selain itu juga kita bisa cek di apa, daftar pustaka. Daftar pustaka kita klik, taruh kursor di situ, langsung di blok abu-abu. Ya, itu memang dia sudah menggunakan manajemen referensi. Kalian kemarin kan sudah saya ajari manajemen referensi ya. Itu tolong di apa ya, didawamkan istilah wong ngaji ya, dijadikan sebagai rutinitas dalam menulis makalah apapun, tidak hanya mata kuliah apa ini, penulisan karya tulis ilmiah, tapi di seluruh mata kuliah mau membuat footnote menggunakan manajemen referensi. Kenapa? Karena ini setidaknya bisa memudahkan kalian dalam menulis artikel ilmiah. Nah, itu. Nah, ini unsur-unsur yang menurut saya sudah apa ya, terpenuhi oleh penulisnya. Ada abstraknya. Oke. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan apa yang harus disampaikan dalam sebuah paragraf. Ya. Jadi menulis itu orang asal nulis, tapi ada sesuatu yang hendak disampaikan kepada khalayak, pembaca, ya, pada publik. Apa yang ingin saya sampaikan? Nah, ini biasanya setelah kita menemukan tema besarnya berarti ini apa ini terkait dengan tulisan ini kira-kira. Dari judul, tema besarnya apa ini? Hah? Tentang apa? Coba yang di rumah, tentang apa itu kira-kira? Jadi dia mencoba untuk menghubungkan konsep nahi mungkar dalam perspektif tafsir maqasidi. Jadi konsep nahi mungkar dan tafsir maqasidi ini tema umumnya dia. Oke. Lah, untuk menuju ke sana, saya harus membuat outline. Kira-kira apa saja yang harus saya sampaikan? Kan gitu. Outline-nya apa saja? Ya. Outline-nya apa saja? Jadi setelah kita menemukan tema, ini masih tampil nggak? Yang nampil apa? Oh, beda. Sebentar. Saya ubah.
Jadi setelah kita menentukan tema, kita membuat outline. Ya, kita membuat outline. Outline-nya apa saja yang hendak kita sampaikan? Bisa definisi. Ya, terus apa lagi? Apa lagi? Pandangan umum. Terus apa lagi? Pandangan umum atau temuan atau kajian kepustakaan ya, kajian kepustaka. Kalau biasanya berbicara kajian ilmiah itu kan dia akan menyampaikan, oh menurut si dia dalam penelitiannya bla bla bla, seperti itu kan. Dia ingin menyampaikan itu. Kenapa kok ingin menyampaikan itu? Karena ini bagian dari argumentasi yang ia bangun. Ya, argumentasi yang ia bangun, dia menggunakan model itu. Sampaikan. Nah, setelah outline itu jadi, ya, maka kita baru masing-masing outline tadi, ya, kita tentukan main idea. Gagasan utamanya apa? Main idenya apa? Ya, main idenya apa? Coba cek. Tadi tulisannya Abdul Waslah. Ini. Ini main idenya tentang apa ini? Paragraf pertama. Salah satu term yang terdapat dalam Al-Quran dan beberapa kali disebutkan dalam beberapa ayat dan surah adalah amar ma'ruf dan nahi anil munkar, kan gitu. Di kalangan masyarakat muslim, term ini seringkali digunakan dalam jargon dakwah Islam. Term ini juga digunakan untuk dijadikan pedoman dan diambil sebagai bentuk doktrin keagamaan, penyampaian kebenaran dan penentangan terhadap segala bentuk kezaliman dan ketidakadilan. Apa main idenya sampai selesai dibacanya? Ya. Apa main idenya? Coba ada yang bisa menjelaskan? Gagasan utama ini biasanya yang aja memang menjadi outline dari tulisan itu. Ya. Apa itu gagasan utama yang ada di situ? Jam yang dapat dalam tentang apa? Loh, biasanya begini Mbak. Ya, saya kasih tahu, untuk mengidentifikasi main idea itu harus sesuai dengan apa? SP. Apa SP itu? Subjek dan predikat. Kalau ada objeknya harus ya boleh ditambah objek. Oke, saat ini kalau kita berbicara term yang terdapat dalam Al-Quran, kira-kira sudah bisa menunjukkan satu gambaran SP enggak? Subjeknya apa? Subjeknya apa? Temnya kah? Terus Al-Quran apanya itu? Itu kan kata keterangan itu, bukan predikat. Predikatnya mana? Nah, kita harus menentukan predikatnya yang mana. Disebutkan, itu predikatnya. Tem yang disebutkan. Di mana? Ini baru keterangan di Al-Quran. Nah, baru menyebutkan objeknya. Objeknya apa? Hah? Objeknya apa?
amar ma'ruf dan nahi mungkar. Itu harus terpenuhi itu. Jadi kita bisa menentukan main idea itu kalau itu semuanya terpenuhi. Anda mau menyampaikan dengan gaya bahasa model seperti ini atau langsung pemahaman Anda? Berarti Anda bolehlah, maksud saya ya, boleh. Jadi misalkan Anda mengatakan begini, gagasan utamanya itu tentang penyebutan amar ma'ruf dan nahi mungkar di dalam Al-Qur'an, Pak. Nah, berarti itu kan gagasan utama ya. Ya, paham ya? Jadi Anda ketika menyampaikan apa gagasan utama yang terdapat dalam paragraf itu, bolehlah. Yang penting kalian tahu ya, itu harus mencakup antara subjek dan predikat. Objek boleh ada, boleh tidak. Kata keterangan boleh ada, boleh tidak. Nah, itu minimal unsur-unsurnya. Oke, paham ya? Oke. Sampai di sini sebelum saya lanjutkan ke subparting idea. Ada yang ditanyakan? Apakah kemudian main idea itu selalu di awal paragraf, Pak? Tidak. Ini tergantung model jenis paragraf yang diikuti. Dia menggunakan model induktif atau deduktif. Nah ini, jadi main idea itu fungsinya ini gambaran globalnya apa? Itu main idea. Oke. Jadi tidak harus di depan, dia bisa juga di belakang. Menjadi sebuah statement kesimpulan. Biasanya ada yang model seperti itu kalau menggunakan model induktif. Kalau dia menggunakan model deduktif, dia langsung statement di awal. Gitu. Oke, paham ya? Oke, saya lanjutkan. Lah, untuk menguatkan main idea itu biasanya ditambah keterangan-keterangan yang lain yang kira-kira bisa mensupport atau mendukung dari ide utama tadi. Namanya supporting idea atau ide-ide pendukung, menjelaskan. Nah, kalau dalam paragraf yang ini dia pendukungnya apa? Ya, otomatis term ini sering digunakan dalam jargon dakwah, juga digunakan sebagai doktrin agama, penyampaian kebenaran, dan seterusnya. Term ini juga dijadikan penolakan terhadap semua hal yang terkait dengan perbuatan yang menyimpang dari norma agama. Ini namanya supporting idea. Nah itu. Jadi unsur-unsur dalam paragraf yaitu biasanya memang harus memenuhi main idea dan supporting idea. Nah itu. Nah, kalau ternyata supporting idea-nya tidak cukup, Pak, misal ternyata terlalu banyak, apakah saya menulis paragraf yang begitu panjang, Pak? Nah ini nanti kalau sudah praktik ya, kalau bisa jangan sampai membuat sebuah paragraf yang sangat panjang ya, wajar, jangan sampai panjang sekali. Kenapa? Itu melelahkan bagi pembaca. Pemenang yang modelnya memocone ijazah manual kayak biasanya orang yang moco itu gampangnya gini. Kamu punya tulisan nggak, Mbak? Nah, coba baca. Nah, coba baca. Kurang dari 3 bulan sejak mulai merebaknya wabah virus corona di Indonesia, ramalan ekonomi tanah air pun sudah drastis akibat virus COVID-19 tersebut. Oke, stop. Apa Pak maksudnya, Pak? Kok tiba-tiba Mbak Ekon moco ini? Saya melihatnya begini. Dia masih menggunakan model klasik dalam membaca. Dari matanya saja sudah kelihatan, moconya dari kanan ke kiri. Iki nek kon maca buku skandal kaya ngene iki, kira-kira rampungnya kapan? Ya kan?
Nah, maka dalam hal ini, dalam membaca, paling tidak kita harus menggunakan teknik skimming and scanning. Jadi bacanya itu bukan kanan ke kiri, jadi langsung di sini, jadi langsung dilihat. Ya, jadi langsung dari ke atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Dia langsung lihat, bab iki mau iki, bab iki mau iki, bab iki mau iki. Lah, ini kalau ternyata penulisnya menggunakan paragraf yang panjang, ya memang benar-benar saake pembacane. Iya toh? Pembacanya benar-benar kasihan. Wah, paragraf terlalu panjang, Pak. Capek saya baru maca satu paragraf dua wani ngono, pemen macane kaya ngono kuwi. Nah, tapi nek membacanya itu model scanning, ya paragraf pendek-pendek pun enak itu membaca. Dia mungkin membaca buku setebal ini ya cepat lah, nggak masalah kan gitu. Kan gitu. Kecuali buku itu memang menjadi buku-buku yang menjadi hobi dia dalam membaca, sing rais ora kena ketinggalan. Contohnya piye? Anda ketika membaca buku daros, buku atau buku apa ya, buku-buku tulisan tentang tulisan ilmiah, buku karya tokoh siapa atau siapa itu, dengan membaca novel itu Anda lebih suka membaca apa? Karena apa kok begitu? Karena itu memang apa ya ibaratnya menjadi sesuatu yang ia senangi, karena dia masih senang untuk membaca novel. Jadi ketika membaca novel, ya misal dia membacanya dari kanan ke kiri, ya nggak apa-apa. Jadi satu halaman pun bisa saja 5 menit, ya nggak apa-apa. Tapi nek mau coba buku ilmiah, wah lagi ini bingung, langsung ya wae Pak. Lagi ini wah bingung mana Pak, langsung diwiyak, ra ketemu akhirnya. Pemenang bahasa Inggris, waduh bahasa Inggris Pak. Bahasa Arab, waduh bahasa Arab para iso paham aku. Nah itu. Jadi ini ada tekniknya tersendiri. Jadi gawe paragraf itu aja dawa lah. Ya paragraf itu yang pendek. Ya jangan terlalu pendek juga. Pokoknya yang penting setiap paragraf itu harus memenuhi main idea dan supporting idea. Nah itu. Wah, dan harus runtut. Makanya tadi pentingnya membuat outline itu ben iso runtut. Tapi nek kalian sudah terbiasa dengan itu, tanpa membuat outline pun nggak masalah. Tanpa membuat outline pun nggak masalah, karena dia sudah sering terbiasa untuk berpikir runtut. Ya, jangan sampai antar paragraf nggak nyambung. Misalkan begini, coba perhatikan yang ini lagi ya. Dia paragraf pertama dia membahas tentang penyebutan term amar ma'ruf nahi mungkar. Oke, paragraf kedua itu dia membahas tentang apa ini kira-kira? Dia membahas terkait dengan adanya anomali ya dalam praktek nahi mungkar. Ngerti anomali gak? Adanya ketimpangan ya. Dalam realitas ini banyak sekali perbuatan-perbuatan terlarang yang dilakukan dengan sengaja, bahkan sebagian besar masyarakat beranggapan hal tersebut sudah biasa. Ini bagian dari penunjukan adanya anomali dalam praktik nahi mungkar. Dia ingin menunjukkan itu. Ya dah, bahkan ada yang menyebutkan itu sudah menjadi tradisi. Kan begitu. Nah, awal tadi dia berbicara terkait dengan penyebutan amar ma'ruf nahi mungkar di dalam. Sekarang dia berbicara terkait dengan anomali terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Kira-kira nyambung nggak menurut kalian? Amar ma'ruf nahi mungkar ada terus berlangsung selanjutnya. Habis itu setelah dia berbicara terkait dengan anomali,
ternyata dia membahas tentang apa ini jenenge, amar ma'ruf nahi mungkar bagian dari agama. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar bagian dari agama. Kira-kira nyambung nggak? Nyambung, Pak. Ya mungkin masih bisa dikatakan sebagai paragraf yang nyambung ya antar paragraf. Tapi apabila tiba-tiba dia berbicara tentang konsep Al-Quran, nyambung nggak kira-kira? Misalkan dia tiba-tiba berbicara gini, Al-Quran sebagai referensi utama umat Islam bla bla bla. Awal paragraf itu seperti itu. Dia menjelaskan tentang Al-Quran, tapi setelah itu dia langsung jeglek masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Kira-kira nyambung nggak? Nggak nyambung. Maka kalau menulis sesuatu yang tidak nyambung, tolong dihindari. Apalagi terkait dengan kasus yang memang sudah menjadi keyakinan umum, itu jangan ditulis. Al-Quran sebagai rujukan utama umat Islam. Kira-kira ono gak umat Islam yang tidak mengakui Al-Quran sebagai rujukan utama? Gak ada kan? Kalau gak ada, ngapain itu kemudian Anda sebut lagi di situ? Bukannya mereka sudah pada tahu. Lah iki ibaratnya nek cara ngono ya tahsilul tahsilul hasil. Gak ono manfaatnya blas. Lah wong sing mbok omongi ya wong Islam mereka sudah tahu. Ya. Kecuali dalam konsep itu ada orang yang kemudian apa ya? Istilahnya cara ngono anomali, ada anomali terkait dengan konsep itu. Misalkan begini. Kalian menyebutkan meskipun Al-Quran dijadikan sebagai rujukan utama dalam Al-Quran, namun praktik di masyarakat dalam tradisi agama justru mengedepankan pada aspek tradisi. Al-Qurannya dijadikan sebagai second source atau sebagai sumber kedua. Misalkan ono lo ya. Nah kan itu. Nah itu kalau kamu menyebutkan seperti itu enggak masalah, karena memang ternyata ada semacam ketimpangan di dalam teori yang memang sebenarnya sudah umum diketahui. Tapi tidak umum diketahui dan nggak ada masalah, ngapain disebutkan? Nah istilah itu sudah mainstream. Nah di situ. Nah, jadi kalau kalian awalnya bahas tentang konsep Quran, tiba-tiba langsung jeglek masalah amar ma'ruf nahi mungkar, iki jeglek tenan. Nah, maka dalam penulisan ini dia memang stressing pointnya itu memulai dari apa tadi? Membahas tentang penyebutan term amar ma'ruf dalam Al-Quran. Setelah itu dia menyebutkan terkait dengan adanya anomali dalam praktiknya, ya kan begitu. Itu masih nyambung antar paragraf. Jadi seperti itu. Terus caranya nulis langsung ben iso kaya ngono ku pripun, Pak? Angger ditulis wis wis pokoke angger ana ide tulis, angger ana ide tulis, angger ana ide tulis kabeh. Wis ora urut sik ra apa-apa. Sekarang era laptop kan enak, beda karo mesin ketik. Mesin ketik memang kalian harus banyak urut. Ya, nah laptop kan enak, tinggal nanti iki cocoknya di kok kene, tinggal di-cut paste di situ. Ya. Jadi untuk sementara kalau mau menulis ya, sekalipun teorinya itu setiap paragraf harus ada main idea, supporting idea dan antar paragraf dengan tapi dalam praktiknya pengalaman saya tidak pernah urut. Wes opo sing ono idene tulis. Setelah saya merasa cukup dengan data-data itu semua, baru saya kemudian tata ulang. Oh iki cocoknya kok kene, iki cocoknya kok kene, iki cocoknya kok kene. Lah, kalau sudah merasa seperti itu, nah coba kita baca paragraf-paragrafnya. Oke. Ada nggak unsur-unsur yang kurang? Kalau ada
tambahi, kira-kira tak tambahi apa? Ya. Kalau ada yang kurang tambahi. Terus misalkan antar paragraf, wah ternyata gak nyambung ya. Sekalipun secara ide bisa dinyambungkan, tapi bahasanya ini kok langsung jelek. Nah, maka dia harus disambungkan. Caranya piye? Ada yang diubah bahasanya. Ben ketok nyambung. Jadi sebenarnya nulis ya itu ada seni namanya, ya. Jadi membutuhkan seni. Nah, ditulis. Begitu terus sampai selesai. Nah, kalau sudah selesai baru menentukan yang namanya apa istilahnya? Aduh, kok lali aku. Apa sih? Setelah tulisan jadi dibuatkan itu loh, gawe oke begini, intinya tulisan itu dibaca ulang kembali, kira-kira nyambung ora? Ya, jadi tulisan itu nyambung ora? Tak rasakan saya sendiri tuh kira-kira paham ora? Coba, jadi ketika naskah sudah jadi, silahkan baca ulang kembali. Nek aku dewe mungkin paham. Ya mungkin kan begitu, karena aku sing nulis ibaratnya gitu. Tapi coba saya sampaikan pada orang yang lain, kira-kira kamu paham enggak? Saya mohon izin untuk ngangkat telepon saya. Halo, assalamualaikum. Begini kelas nih. Ya ya. Waalaikumsalam. Oke, saya lanjutkan. Nah, setelah Anda mencoba untuk minta baca temanmu kok dia paham, berarti tulisan kamu sudah baik. Tulisan Anda sudah baik. Nah, itu. Nah, terus selain itu penting dilacak itu adalah penggunaan kata baku. Nah, caranya pripun Pak? Ya cek di KBBI. Sekarang ada KBBI online, ada KBBI offline juga ada. Jadi sekarang nggak perlu membawa kamus yang gede, yang HP pun ada. Ya, cek. Ya, gitu. Misalkan kayak gini, konsep amar ma'ruf nahi mungkar. Ini kira-kira baku nggak ini? Tulisan itu. Ya Allah, ki jam piro lagi gabung kuliah. Hah? Kira-kira baku nggak itu? Amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, tapi ini kira-kira sudah diakuisisi dalam bahasa Indonesia apa tidak? Mungkar. Bakunya gimana? Munkar. Kalau memang sudah diakuisisi di bahasa Indonesia, ya kita menggunakan yang bahasa Indonesianya. Kayak nulis hadis. Hadis yang baku bagaimana? HADIS, nggak ada T-nya. Hadis. Ya. Nggak ada T-nya. Jumu'ah. Dalam bahasa Indonesia sudah diakuisisi oleh bahasa Indonesia menjadi Jumat. JUMAT tanpa abstruk di atas.
Ya. Jadi kalau kita menulis karya tulis ilmiah dan kebetulan kita mengadopsi tulisan asing, kalau memang tulisan asing itu sudah diakuisisi oleh bahasa Indonesia, maka kita menggunakan bahasa Indonesianya. Kalau tidak bagaimana Pak? Kalau tidak, kalau bahasa Inggris ya atau bahasa Jawa, bahasa liyane ya, itu tetap ditulis apa anane dan kemudian dicetak miring. Ya, ditulis apa adanya, dicetak miring. Pokoknya selama tidak menggunakan bahasa Indo dalam tulisan. Jadi bahasa Indomu apa? Bahasa Indomu misal kalian menulis menggunakan bahasa Indonesia. Berarti kalau ada istilah asing harus dicetak miring. Ya. Nah, itu kalau bahasa yang kebetulan menggunakan tulisan Latin. Lah kalau menggunakan tulisan Arab, pripun Pak? Kayak bahasa Arab menunggu. Maka dia harus menggunakan pedoman transliterasi. Oh ya, ini saya yang lupa untuk mengajari pedoman transliterasi. Soalnya terkadang mahasiswa nggak bisa untuk menulis transliterasi. Kemudian ini mahasiswa tafsir yang nulis Aladina menggunakan tulisan Latin, biar tulisannya kira-kira. Aladina, nek tulisannya Arab kan enak ya. Alif, lam, dal, ya, nun. Coba ditulis Latin. Biar yang nulis. Bikin orang nunggu pedoman transliterasi, iso salah yang maca. Maca Aladina, gitu. Ya. Nah, makanya ini penting menggunakan pedoman transliterasi. Caranya gimana Pak? Wah iki. Kalau gini, di font di bawaan komputer itu memang tidak ada yang namanya font Times New Arabic. Mungkin kalian sudah familiar dengan istilah Times New Roman ya. Tapi Times New Arabic ini baru dengar atau sudah pernah dengar? Belum. Nah, fontnya harus menggunakan Times New Arabic. Nah, kalau saya sudah ada ini Times New Arabic. Ya, perhatikan. Ada itu? Kalau nggak ada, begitupun Pak carane. Kalian coba searching di Google atau apa, cara add font di dalam Word, Microsoft Word. Dan nanti kalau sudah tahu carane, berarti apa yang perlu saya cari? Nah, di situ ada semacam aplikasi untuk font Times New Arabic. Nanti tinggal masukkan di mana, nanti klik kanan langsung run as administrator, jadi langsung masuk ke dalam Word. Jadi nanti langsung tinggal dipraktikkan. Lalu cara menggunakannya Pak, ya cara menggunakannya aku kudu terinstall, urung terinstall gak iso. Ya. Misalkan begini. Ini masih fontnya Times New Roman ya. Kita ganti dulu ini Times New Arabic. Nah, ini Times New Arabic. Fontnya kok nggak berubah Pak, tetap sama. Times New Arabic sama Times New Roman itu satu rumpun. Hanya saja kalau Times New Arabic itu nanti dia bisa membaca kode-kode transliterasi. Oke. Amar, tulisan Arabnya piye? Amar atau Amar? Hah? Amar atau pendek dah? Jadi gak ada masalah ya ini. Cek di itu. Ma'ruf. Oke, huruf ain itu transliterasinya pakai apa? Pakai abstruk atau pakai K? Transliterasinya pakai abstruk atas. Dia menggunakan kain karena dia menggunakan bahasa Indonesia. Ma'ruf benar seperti ini, tapi mungkari salah dia nulisnya. Ya. Harusnya begini. Ma'ruf. Ruf apa ma'ruf atau ma'ruf? Ma'ruf. Yang panjang apanya? Apa? Di situ ada huruf waw. Nah, berarti u-nya itu harus dikasih harokat fathah.
Huruf U. Piye Pak carane Pak? Nah, kursor ditaruh di belakang huruf U, tekan shift dan tekan tombol gini. Tombol ini. Ya. Sat. Coba perhatikan. Ya. Nahi. Nahi apa nahi iki bacanya? Hah? Pakai H apa pakai H? Hak. Oke, pakai H ya. Pakai H itu kalau pedoman transliterasinya tidak pakai apa-apa, tetap H. Tapi kalau H itu transliterasinya apa kalau huruf H? H. Engkau kalian menyebut Hasan menjadi Hasan. CH. Cek di pedomannya enggak ada CH. Adanya H titik bawah. Loh caranya ngasih titik bawah pripun Pak? Shift tanda ini. Ya. Nah ada titiknya toh. Tanda gini loh. Dekat tombol P itu loh, dekat tombol P. Nah, kalau mau lebih nyaman tau nanti gini, googling aja cara menggunakan font Times New Arabic. Nah, jadi nanti tahu, karena font Times New Arabic itu fungsinya untuk transliterasi. Nah, jadi itu untuk membedakan itu. Ya, nahi, ya bukan nahi. Jadi kalau nahi berarti tidak pakai titik bawah, ya dihapus lagi titiknya. Cara menghapusnya Pak, kursor tetap ditaruh di belakangnya, baru di backspace. Gitu. Nahi panjang apa pendek? Panjang, berarti harus dikasih apa? Tanda. Nah, gini. Nahi mungkar. Munkar. Nah, kalau sudah dicetak miring. Oke. Nah, ini pedoman transliterasi. Kalau ada al, biasanya pedoman transliterasi tidak langsung model idgham tidak. Misal sampai nulis anas itu bukan an strip nas itu bukan, tapi al alnas. Itu pedoman transliterasi. Ya kalau kalian mau mengubah cara itu ya ubah sih. Anda menjadi duta bahasa Indonesia dulu atau jadi apalah. Nah gitu. Karena kita mengikuti pedoman transliterasi. Kenapa kok begitu? Ini biar apa ya? Seragam dalam membaca tulisan Arab yang dilatinkan. Nah orang pedoman itu wah sesuai salah moco. Misalkan nulis mahfud nganggo dot karo dot itu kira-kira padha apa beda nek latine? Beda. Cara untuk membedakannya bagaimana? Ya harus menyesuaikan pedoman transliterasi. Ada yang pakai ZH, ada yang pakai DH. Sekarang saya seperti itu. Nah, kalau dulu kan walau bolin ditulis DL ya. Mau coba walau dolin akhirnya. Ono L ya. Nah, makanya ya kadang ning film-film kan ya ono lucu. Alladzina an'amta 'alaihim ngene maca alladzina. Aduh, alladzina ne sapa kuwi ya. Kenapa? Karena dia nggak paham tentang pedoman transliterasi. Mungkin dia memang nggak bisa tulisan Arab ya. Mau transliterasi ini tak wes bingung. Kan gitu. Tapi saya yakin lah untuk mahasiswa Usuluddin program studi IKT ini Arab oke, transliterasinya ya mungkin nanti akan mengikuti oke-nya kan gitu ya. Nah ini penting ini. Jadi besok kalau nulis skripsi, kalau kalian menggunakan transliterasi ya harus digunakan tenanan. Kadang ono sing ora podo. Ya. Nah ini penting ini, aja sampai salah.
Soalnya sering ngomongin nama saya aja itu salah, sering banyak orang yang salah. Wong nama saya itu Muktada, bisa maca Muktado. Sejak kapan da itu menjadi do? Padahal tulisan Latinnya ya cetok nganggo d tok, ora ana apa-apane. Kok iya bisa salah? Ya ngono kan kebangetan ya. Ora tau bancai, gawe nama lain yang nah kayak gitu loh. Ya. Oke, dalam hal ini ya kalian sudah bisa menentukan main idea ya sama supporting idea ya. Oke, paham ya? Ada pertanyaan? Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Bisa supporting aja ditaruh di bawah beda paragraf berarti nggak boleh ya? Supporting idea di beda paragraf. Ya. Sebisa mungkin jangan. Sebisa mungkin jangan. Jadi begini ya. Tuh, sebentar Mbak. Baterai saya lowbat. Oke, sebisa mungkin jangan ya. Jadi begini, antar paragraf itu memang saling support ya harusnya. Ya, harusnya saling support. Nah, biar tidak ada main idea di luar paragraf, maka kita harus membentuk. Bolehlah main idea itu sebagai bagian dari main idea yang lain, part ya. Jadi misalkan begini, Anda sedang berbicara tentang nama-nama Al-Quran. Oke, nama Al-Quran yang pertama apa? Al-Quran sendiri ya kan. Satuan-satuannya apa saja? Nah, ada Asyifa, ada ya kan banyak ya. Nah, ketika Anda sedang menjelaskan tentang Al-Quran ya, kemudian tiba-tiba mau menyinggung Asyifa, ini gimana ya caranya kan gitu. Nah, berarti sekalipun Asyifa itu bagian dari Al-Quran itu, maka Asyifa itu harus dijelaskan lagi nanti menjadi supporting idea. Sekalipun dia awalnya sebagai supporting idea, tapi kemudian dia menjadi main idea seperti itu. Nah, seperti itu. Ya. Jadi seperti itulah pokoknya. Nah, nanti kalau sudah bisa seperti itu, nanti praktiknya karena hampir seluruh tulisan polanya sama, maka ya itu paling mudah, pokoknya nggak ngono lah ya, pokoknya polanya sama kabeh. Ada main idea, supporting idea. Boleh nggak Pak supporting idea itu ditambahi ke supporting idea lagi? Istilahnya bukan supporting idea, tapi kata keterangan penjelasan lebih lanjut terkait dengan supporting idea tadi. Ya, misalkan kalau tadi contohnya terkait dengan apa? Amar ma'ruf nahi munkar itu sering digunakan dalam berdakwah. Dakwah yang seperti apa? Lah itu baru dijelaskan. Kan gitu. Atau malah justru konsep dakwah itu kemudian Anda angkat sendiri sebagai apa jadinya? Main idea. Caranya ngangkat gimana, Pak? Jadi Anda mengangkat gini. Jadi dalam konsep bukan konsep ya. Dalam pelaksanaan dakwah terkadang orang-orang itu menggunakan konsep amar ma'ruf nahi munkar sebagai dalih untuk melakukan gerakan-gerakan
apalah misalkan. Kan kadang ono sing ngono ku ya, kelompok-kelompok Islamis ya. Dia menggunakan model-model ceramah dakwah yang diangkat itu adalah isu tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Nahi mungkarnya diarahkan untuk mengarah ke gerakan-gerakan radikal. Beda sithik tebas kan begitu ya. Beda sithik langsung dimusuhi. Nah, ini kan jadi konsep dakwah yang beredar saat ini justru diputarbalikkan tujuannya. Wah, kan berbeda. Jadi awalnya tadi kita membahas tentang amar ma'ruf nahi mungkar, ya, supporting idenya itu ternyata amar ma'ruf nahi mungkar dijadikan sebagai sistem dakwah. Nah, dakwah kemudian Anda angkat sendiri sebagai main idea. Ternyata di dalam dakwah terdapat semacam pergeseran orientasi. Dakwah yang harusnya mengajak pada kelembutan ternyata dengan menggunakan dalih amar ma'ruf nahi mungkar ini dijadikan sebagai tameng atau ibaratnya kayak tempat untuk bersembunyi, tempat legitimasi lah ibaratnya gitu. Jadi saya ingin melakukan kekerasan tapi bersembunyi di balik konsep nahi mungkar. Nah, konsep nahi mungkar. Nah, seperti itu. Seperti itulah ya. Paham ya? Ya, yang lain. Terkait kalau kita melakukan penelitian kan kita kadang tidak menggunakan dasar utama seperti kita mengambil dari buku. Karena kan kita melakukan penelitian Lapangan. Nah, itu terkait dengan daftar pustakanya juga. Nah, itu ya. Kan ada kalau di Jotero ada transkrip ya, transkrip wawancara atau sebagai apa kan bisa itu. Nah, transkrip wawancara siapa narasumbernya, tulis kapan Anda berwawancara, tentang topik apa, kan ada semua Mas pakai Jotero itu. Tidak selamanya menggunakan jurnal. Tidak. Bahkan dokumentasi misalkan ya, dokumentasi misal foto, karena memang kalian sedang mengidentifikasi misalkan ikut tulisan Quran bukan itu. Oh enggak, itu tulisan bukan Al-Quran. Kadang kan ada poster-poster yang bertulisan tentang Al-Quran. Nah, kalian sedang meneliti tentang poster-poster Al-Quran di media. Itu kan sebagai datamu. Bagaimana Anda menjadikan itu sebagai data? Nah, kan picture, sebagai picture. Negara Jotero sudah disediakan menunya, tinggal kita isi. Ya, sebagai data itu. Dulu blog semacam media sosial Twitter, Facebook, dan kebetulan itu yang punya itu adalah orang-orang yang terkenal, public figure. Sampai lagi kebetulan masuk kuliah ini. Ya, public figure, misalkan kayak siapa? Anda meneliti tentang Pak Quraish Shihab dalam channel YouTube-nya misalkan, atau di channel Instagram-nya Pak Quraish. Pak Quraish di Instagram nggak ya? Kalau Gus Nadir yang malah ada Pak Quraish Shihab. Kupiye caranya saya mengambil data dari YouTube sebagai sumber? Nah, ini Jotero ada, tinggal kita isi. Biasanya yang diisi itu kan siapa autornya di situ kan tetap Pak Quraish ya. Nah, terus judul videonya apa, URL-nya apa, diakses tanggal berapa. Tapi gitu. Twitter juga sama. Dulu awalnya memang nggak boleh sama sekali. Tapi sekarang setelah ada perkembangan, karena memang isu-isu tentang informasi akademik, kebanyakan ya itu disampaikan melalui media sosial, apalagi khusus untuk klaster studi agama ya, karena kan banyak orang yang belajar agama melalui YouTube, terjadi self learning di situ. Jadi dia belajar sendiri tanpa konsep talaki, langsung ketemu dengan dosennya ini enggak, dengan kiainya juga tidak. Misalkan di antara kalian ini sama sekali belum pernah ketemu Gus Bahak misalkan, Anda itu hanya sebagai penggemar via YouTube-nya. Apakah kemudian Anda nggak disebut sebagai muridnya Gus Bahak?
Tapi kalau dianggap sebagai murid, nyatane ora pernah ketemu langsung. Tapi kalau dianggap murid, yo nyatane ngaji lewat YouTube. Kira-kira bisa digunakan sebagai referensi enggak dalam menulis itu? Nah, fakta-fakta seperti itulah yang kemudian akhirnya diperbolehkan, tapi ada aturan yang tetap kredibel enggak. Yang penting orang itu memang dijadikan sebagai objek penelitian, bukan sebagai data pendukung. Soalnya sekarang itu banyak mahasiswa itu benar ngutip blogspot atau apa, tapi itu sebagai data pendukung, bukan sebagai objek. Kecuali dia memang meneliti tentang itu, objek itu. Ya, kawan saya pernah meneliti, kawan saya itu meneliti tentang bagaimana konstruk keagamaan para waria. Jadi dia ada sekelompok waria, dia itu membuat akun Facebook, fanpage ya, fanpage di Facebook. Di situ ajang media untuk belajar agama. Di situ ada ustadznya di situ. Kita lihat itu ayat-ayat Al-Quran juga dimunculkan di Facebook itu di situ. Objeknya apa? Objeknya memang Facebook itu. Facebook terkait dengan akun para waria yang sedang ngaji di dalam Facebook. Engkau dibareng takon, gak boleh itu jadikan sebagai sumber. Nah, ngono itu berarti model dosen-dosen klasik kuwi. Sekarang boleh. Nah, tetap boleh. Karena apa? Yang dijadikan objek memang Facebook. Lokus penelitiannya Facebook. Jadi nanti ketika kalian mau nggarap skripsi misalkan, saya kalau mau maca kitabe, saya nganu kok rada kurang, Pak. Living Quran, saya kalau harus datang ke sana kemari nanti modal saya harus keluar banyak, Pak. Jadi saya capek, Pak. Saya harus observasi, izin ke sana kemari, Pak. Saya mau meneliti tentang bagaimana kajian Al-Quran di Facebook aja, Pak. Ya boleh, tapi bertakon di Facebooknya sapa arep harapan. Ya kan? Nah, itu boleh saja. Ya. Paham ya? Nah, jadi boleh, Mbak. Kemarin saya neliti tentang ngariksa. Ngerti ngariksa ra? Ngaji manuskrip Nusantara. Jadi bagaimana kaum sufi memahami Quran dan hadis dalam kitab Ithafud Daqi. Sopo sing duwe ngariksa kuwi? Prof. Oman Fathur Rahman. Profesor itu memang, dia sudah profesor. Tahu teliti bagaimana dia menyampaikan gagasan tentang moderasi agama via YouTube ngariksa itu tadi. Dia di situ menyampaikan beragam argumentasi termasuk terkait dengan cara memahami Quran dan hadis. Dan kebetulan yang diangkat saat itu adalah kitab Ithafud Daqi. Jadi sok apa neliti yang ngono kuwi. Nah, tidak usah bingung, Pak, aku apa neliti tapi rambut tema, Pak. Bukan rambut tema, kue yang mau kurang akeh. Bahkan pengen ngerti perkembangan kajian-kajian Quran paling kontemporer terkini, biasanya memang update-nya itu di jurnal, terutama jurnal-jurnal internasional. Misalkan begini, kalian ngakses jurnal misalkan Al-Bayan miliknya Bril kayak salah itu Belanda, dari Belanda. Itu terkait dengan kajian Quran dan hadis itu khusus. Itu kalau internasional itu. Kalau ke skopnya nasional banyak sekali. Skopnya nasional itu yang sudah lumayan maju misalkan kayak jurnal Quran hadis, UIN Sunan Kalijaga. Ada lagi misalkan Mutawatir ya, tapi Mutawatir kayaknya fokus hadis ya kayaknya ya. Terus ada kalau sini riwayah ini masih Sintam 4 ya, masih Sintam 4 sehingga tulisan-tulisan yang dikirim secara bobotnya itu masih kalah dengan semacam jurnal Quran dan hadis ya, secara kualitas tulisannya.
gitu. Nah, jadi apa ya, kita memang perlu meningkatkan itu. Jadi dengan rutinitas publikasi di jurnal itu insya Allah kita akan apa ya, memberikan penyegaran terkait dengan kajian yang terupdate. Kalau jurnal hermeneutik berarti kajian tentang Al-Quran yang paling update. Jadi besok kalau mau meneliti tentang kajian-kajian yang paling update ya silahkan cek jurnal aja dulu tentang apa yang sedang tren. Nah, itu paling mudah. Oke, ada yang lain? Cukup? Oke, kalau sudah cukup ya guys, saya kira cukup lah ya. Saya hanya memperingatkan, alhamdulillah setelah saya singgung tadi sudah 20 yang ngirim. Masih ada 14 mahasiswa yang belum ngirim. Oke, tugas sudah saya upload di kelas. Tugas minggu ini bukan membuat lagi video, tapi kalian mulai mengidentifikasi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, mengidentifikasi main idea dan supporting idea. Mana yang menjadi supporting idea dan mana yang oke. Enggak, sudah saya upload kok. Sudah saya tentukan. Sudah saya upload. Nanti pada akhirnya kalian saya minta untuk membuat ada satu paragraf yang masih acak-acakan. Ya, nanti dibuat bagaimana itu menjadi sebuah paragraf yang bagus. Nanti itu ada tugas yang itu juga nanti. Cara untuk menyusun paragraf. Jadi gini, paragraf yang paling baik itu paragraf yang minim pengulangan kata. Kan kadang nulis makalah itu satu paragraf itu yang itu pirang-pirang, yang ya toh, di atas yang, terus yang bawahnya yang lagi, yang sopo arep. Nah, gitu. Itu sering terjadi. Padahal paragraf yang baik itu adalah paragraf yang sangat minim pengulangan kata, kecuali kata itu memang menjadi kunci. Misalkan Anda sedang membahas tentang amar ma'ruf nahi mungkar, selama teks itu tidak bisa diubah berarti harus pakai itu. Tapi kalau bisa menggunakan kata ganti, boleh menggunakan kata ganti. Tapi kalau menggunakan kata ganti nanti khawatir ada kesalahpahaman, ya berarti teks itu dimunculkan lagi gitu. Paragraf yang baik, seolah kita belajar secara sendiri di materi yang lain. Oke, cukup. Mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.